Hai hai hai, halo. Kembali lagi bersama Kisah Dalam Sebuah Lensa. Hari ini Kisah Dalam Sebuah Lensa mengajak kalian jalan-jalan ke kota Kudus. Langsung ke tempat yang legit banget aromanya, yaitu Museum Kretek Kudus. Nah, ini dia tampak depan Museum Kretek Kudus. Tenang, ini bukan video ngajarin ngerokok ya, tapi lebih ke belajar sejarah, budaya, dan industri lokal yang ternyata punya peran besar di Indonesia. Bangunannya luas, rapi, dan vibes-nya kayak mau masuk museum tapi bau kenangan. Museum ini dibangun untuk mengenang perjalanan rokok kretek yang lahir dan berkembang di kota Kudus, serta untuk melestarikan sejarah kretek yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam dan dibuka pada tanggal 3 Oktober 1986. Dan buat kamu yang belum tahu, kota Kudus itu sering disebut sebagai kota kretek. Bukan klaim sepihak ya, tapi karena dari sinilah banyak pabrik rokok besar Indonesia bermula. Silsilah tokoh kretek seperti Mas Niti Semito, pendiri merek rokok Sukun. Nah, sedikit sejarah dulu. Kretek itu berasal dari kata kretek-kretek, bunyi cengkeh yang terbakar saat dihisap. Jadi kretek-kretek gitu ya. Konon sekitar akhir abad ke-19 ada seorang warga kota Kudus bernama Haji Jamhari yang mencampur tembakau dengan cengkeh untuk mengurangi rasa sakit dada. Kok malah enak ternyata, dan dari situlah lahirlah kretek. Dari situ kretek berkembang, bukan cuma jadi produksi konsumsi, tapi juga identitas budaya dan industri rakyat. Jadi ini bukan sekedar rokok, tapi cerita tentang ekonomi, tradisi, dan perjuangan. Nah, ini bagian favorit, alat-alat pengolahan tembakau. Dari kita bisa lihat mulai dari alat pemotong tembakau manual, alat linting rokok, sampai mesin-mesin tua yang dulu dioperasikan tenaga manusia. Nah, kebayang nggak kalau dulu nih bikin rokok itu bukan pencet tombol, tapi pakai ketelatenan dan kesabaran orang. Kira-kira nih satu batang kretek adalah hasil dari proses panjang, dari mulai petani tembakau, petani cengkeh, sampai buruh linting. Kita bisa lihat nih alat ini ya, penyaring batang-batang tembakau yang sudah kering nih. Jadi digiling, disaring di sini. Kita bisa lihat nih foto-foto dokumentasi dari zaman dulu ya, sebelum modern sekarang. Dulu diproduksinya seperti ini nih, masih manual. Nah, ini alat pelintingnya ya. Ada yang tahu ini? Apa sih ya? Kulit jagung ya? Atau klobot gitu. Jadi tembakau itu dulu dilintingnya bukan pakai kertas rokok ya, tapi
tembakaunya itu dilintingnya, dibungkusnya pakai daun, bukan daun ya, kayak kulit jagungnya gitu ya, kulit jagung yang sudah kering. Nah, kalau yang ingat sudah nonton Gadis Tembakau atau Gadis Kretek ya. Nah, ini kan menceritakan saus-saus dari rokok kretek. Entah itulah adalah formula cita rasa kretek gitu ya. Ditambah lagi ada cengkeh-cengkeh yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ada dari Purwokerto nih. Mana yang dari Purwokerto? Ada cengkeh juga dari Bogor. Bahkan ada cengkeh yang asalnya dari Ambon. Nah, kalau ini apa yuk? Ya, ini adalah daun tembakau yang masih aslinya ya. Jadi, sebelum menjadi kretek atau rokok kretek, ini daun asli tembakaunya. Ada yang sangat lebar, ini juga dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia ya. Jadi memang daun-daun tembakau ini juga ada grade-grade-nya nih. Nah, kita bisa lihat diorama pekerja dalam membuat rokok kretek. Ini ada aneka cap rokok kretek dari zaman dulu. Ada yang pernah lihat? Nah, di sini kamu bisa lihat berbagai merek rokok kretek legendaris yang asalnya dari Kudus. Ada yang masih eksis sampai sekarang. Ada juga yang tinggal kenangan. Kayak mantan yang udah bahagia sama orang lain. Dari bungkus jadul, desain klasik, sampai logo-logo yang kelihatannya vintage banget. Menariknya, dulu desain kemasan rokok itu udah mikirin branding, warna, dan identitas. Jauh sebelum istilah marketing digital viral kayak sekarang nih. Kita lihat nih rokok klobot yang tadi nih dari daun jagung. Dari kulit jagung. Nah, yang bikin museum ini menarik bukan soal rokoknya aja, tapi nilai sejarah dan sosialnya. Industri kretek pernah jadi tulang punggung ekonomi rakyat, khususnya di daerah Jawa Tengah. Banyak keluarga hidup dari linting kretek rumahan. Jadi, ini cerita tentang kerja keras, kearifan lokal, dan bagaimana budaya bisa tumbuh jadi industri nasional. Nah, ngomong-ngomong soal kretek, ada yang nanya nih, emangnya bener ya film Netflix Gadis Kretek ini inspirasinya dari kota Kudus? Jadi kalau menurut saya sih jawabannya nggak secara resmi menyebut satu kota, tapi secara latar belakang budaya, sejarah, dan dunia perkretekan, Kudus memang salah satu ikon terkuat industri kretek di Indonesia. Jadi, kalau ada nuansa Kudusnya ya wajar. Ibarat cerita nasi goreng ya pasti nyenggolnya di Indonesia gitu ya. Dan sebagai penutup, ini dia rumah adat Kudus. Arsitekturnya khas, ukirannya detail,
dan mencerminkan perpaduan budaya Jawa, Islam, dan budaya lokal. Pas banget jadi ending, karena rumah adat ini mengingatkan kita sejarah bukan cuma di buku, tapi hidup di bangunan, benda, dan cerita masyarakat. Kalau kamu suka konten wisata sejarah kayak gini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Karena jalan-jalan itu bukan cuma soal foto, tapi juga soal cerita. Bye-bye.